Cahaya perlahan menyorot sesosok perempuan yang sedang menari dengan posisi tubuh membelakangi penonton. Tarian dilakukan dalam area cahaya berukuran kurang lebih 1 kali 1 meter. Garis batas cahaya membentuk salah satu kepulauan di Indonesia. Garis batas cahaya berubah setiap detik atau menit yang diinginkan, membentuk kepulauan yang lain di Indonesia. Susunan perubahan bentuk kepulauan bisa diurut dari Sabang sampai Merauke, atau dari Merauke sampai ke Sabang. Usai menari, sosok perempuan itu perlahan menghadap ke arah penonton sambil menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan irama keroncong. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Mendengar kata Sinta, lentik, cantik, indah, sensual, gemulai, lembut, pasti yang terbayang di benak adalah hak. Berpantomim, membangun tubuh, membentuk sosok perempuan. Ya, perempuan atau wanita. Tapi itu cuma fisik. Seperti halnya fisik kepulauan Indonesia kalau kita lihat dalam globe. Tampak beragam dan lebih nyeni bentuknya. Namun di balik dari segala keindahan itu tersimpan godaan yang bisa merangsang, mengunggah, lalu menodai, bahkan menghancurkan. Stop. Putar otak Anda kembali normal. Hancurkan fantasi itu untuk sementara waktu. Bukan sekarang, bukan di sini tempatnya. Karena ini ruang suci, ruang beradab, ruang moral, ruang wacana, ruang inspirasi. Jangan kau nodai dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya, hal yang berkedok, hal yang munafik, hal yang picisan. Cukup imajinasi dalam otak tanpa perlu visual yang verbal. Oke, aku tahu. Itu wajar, manusiawi, natural, dan hak semua makhluk Tuhan jika memang sudah tiba waktunya. Tapi ya, lagi-lagi ini cuma wacana yang tidak lagi menang. Peduli pada ruang dan waktu, semua menjadi sah, normal, dan tak lagi bisa bicara sekeras batu karang. Ada yang bilang peraturan dibuat memang untuk dilanggar, karena disitulah letak keseimbangan terjadi. Gila memang, tapi apa boleh buat, itulah yang berlaku. Mungkin sejak zaman nenek moyang, entah, kita tetap bisa menerima dan malah tak jarang ikut menikmati sisi pelanggaran itu. Benar tidak? Hayo, kau pada senyum-senyum. Senyum kebenaran atau senyum kemaluan nih? Itulah Indonesia dan perempuan. Dua sosok yang berbeda, namun punya banyak juga persamaan. Dua sosok yang indah dan menakjubkan. Ada indah, pasti ada buruk. Ada takjub, pasti ada jijik. Taruh kata pelecehan bisa saja muncul di balik keindahan yang menakjubkan dari kedua sosok ini. Pelecehan sangat mudah merajalela
hanya karena faktor fisik. Jika Indonesia dilecehkan, dia akan semakin garang, bak dasamuka, seperti Semar kehilangan kuncung. Tapi Indonesia sebenarnya belum punya sosok Semar. Padahal sosok itu adalah dewa penolong yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Indonesia saat ini bagiku masih seperti Alasetra Gandal Mayit, belum sampai pada tahap Amarta. Tapi itu hanya pendapatku loh. Jangan terpengaruh. Ini hanya pendapat sebagian kecil wong cilik. Apalah arti pendapat wong cilik ini? Terlalu tinggi dan rapat gedungmu untuk bisa mendengar. Wong cilik juga tidak punya aji sakti yang bisa menerobos, bahkan menebus bentengmu. Kecuali aku, koki, atau tukang kebun, atau sapam di situ. Lain cerita. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak layak didengar, tutup telinga saja. Habis perkara. Daripada telinga panas dan urusan jadi melebar. Itu tadi adalah Indonesia. Nah, kalau perempuan bagaimana? Semakin dilecehkan, wanita punya hak untuk memberontak, namun tidak brutal dan anarkis. Pemberontakan wanita lembut dan indah, namun menyayat, bahkan menusuk. Bak Sri Kandi membayang Drupadi lewat karya seni. Pemberontakan wanita bersuara susunan manekin bergelayut di atas rel kereta dalam kisah tanpa narasi. Seorang Tita Ruby begitu dahsyat berbicara tentang tumbal Indonesia. Dolorosa Sinaga menguak pedih, lumpurlah Pindo berantas dalam garapan patungnya. Ratna Sarumpait dengan gulat ekspresi dan jerit lantangnya di atas panggung teater. Uli Sigar Rusadi lewat suara merdunya pada alam. Lembar-lembar jurnal perempuan yang kritis dari seorang Mariana Amiruddin. Butet Manurung dengan sekolahnya, dan masih banyak lagi Sri Kandi yang bertebaran di seantero Nusantara ini. Suatu kali, si Upik bertanya pada ibu gurunya, "Bu guru, kata mamaku Indonesia itu sama dengan perempuan. Benarkah itu?" "Pertanyaanmu sangat cerdas sekali, Upik. Menurut ibu, bisa benar, bisa juga tidak. Kata mamaku lagi, ada pula bedanya. Ibu guru tahu tidak apa bedanya? Hayo." "Aduh, ibu mengalah saja deh, menyerah. Apa bedanya, Upik?" Kata mamaku lagi, sebagai perempuan, kita tidak boleh menyerah. Nanti benteng kita akan mudah terserang musuh. Loh, bukankah saat ini benteng kita sudah banyak diseludupi musuh-musuh terselubung? Iya juga sih, Bu. Tapi tidak ada salahnya jika kita tetap waspada agar tidak makin terlena oleh bujukan musuh kita. Iya deh sayang, ibu kalah. Salah, ibu berpihak pada Upik, biar benteng kita makin kuat. Kembali lagi ke masalah perbedaan tadi. Ibu benar-benar tidak tahu. Bolehlah Upik memberitahu pada ibu. Oke deh, untuk kali ini Upik baik hati pada ibu. Loh, jadi baik hatinya cuma untuk hari ini saja nih. Besok-besok kita musuhan. Just kidding. Bercanda lah, Bu. Begitu saja sebot. Ibu juga bercanda sayang. Ibu malah bangga punya murid secerdas kau. Mungkin jika kau lulus nanti, ibu akan sedih
karena berpisah denganmu. Tapi ibu akan terus berdoa untukmu, agar kelak nasibmu tidak seperti ibu. Maksud ibu? Tidak sekarang, Upik. Suatu saat, kau akan temukan jawabannya. Mendingan sekarang kau jelaskan pada ibu, apa beda Indonesia dan perempuan menurut pendapat mamamu, oke? Iya deh, walau aku masih penasaran kan, ku masukkan sementara ke kantongku rasa penasaran ini. Kata mamaku, kalau perempuan itu seringnya mudah sekali dibohongin, tapi kalau Indonesia itu seringnya mudah sekali berbohong. Masa Indonesia sejahat itu, Bu? Pernyataan sekaligus pertanyaan si Upik menggugah nurani Bu Guru untuk meledakkan jeritan hatinya selama ini. Dengan sedikit menahan emosi, Bu Guru menjawab dengan sok bijak. Dia bernyanyi dengan agak sesak nafas, menahan tangis. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup. Engkau patriot pahlawan tanpa tanda jasa. Usai bernyanyi, nafas Ibu Guru terasa ngos-ngosan. Diteguknya segelas air putih yang sedari pagi bertengser di atas mejanya. Keringat menguncur dari sela-sela kulit kepalanya. Matanya menerawang jauh sekali. Sepertinya lagu itu benar-benar telah menguras energi otak dan hatinya. Entah apakah dia memendam trauma yang cukup mendalam di balik lagu itu. Atau bisa jadi lagu itu kini telah menjadi bumerang bagi ekspresi kebingungan terpancar dari raut tanpa dosa si Upik. Saat mulut Upik hendak meluncurkan pertanyaan, Ibu Guru menyela. Sebentar Upik, Ibu belum selesai. Tahukah kamu, kalau pada masa perjuangan dulu, pahlawan berjuang tanpa berpikir honor. Bahkan mereka rela mati demi negara. Tapi sekarang, para pahlawan kesiangan itu berjuang hanya pada saat proposal disetujui oleh Badan Funding. Wadah duit raja di Raja Susilo Bambang Yudhoyono bertitah tentang pendidikan gratis. Lantas, ibu mau kasih makan anak-anak ibu dari mana? Nada polos. Ibu sekeluarga bareng-bareng saja makan di rumah Upik. Masakan Mama Upik enak loh, Bu. Mendengar jawaban si Upik, Ibu Guru tidak kuasa menahan air matanya yang sedari tadi bergelayut di dalam bola matanya. Pandangan sedih Bu Guru terpancar jelas menembus wajah Upik. Andai kau besar nanti Upik, semoga menjadi sosok perempuan yang tidak mudah terjerumus sebagai korban kemunafikan sisi lain dari Indonesia. Jadilah Sri Kandi Indonesia yang semestinya kutunggu jiwa Raden Adjen Kartini bersemayam di balik auramu. Bu, mengapa menangis? Oh, tidak, siapa yang menangis? Mata ibu cuma sedikit kelilipan kok. Tuh kan, ibu sendiri sudah berbohong sama Upik. Berarti perempuan dan Indonesia sama-sama tukang bohong dong.